Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan belajar terkait uji tulis ANOVA, speed plot in time, pakai ini apa repeat measurement gitu. Nah, sebelum kita melakukan uji tulis ANOVA itu kita wajib yang namanya uji normalitas gitu. Tapi di uji normalitas ini kita perlu merhatiin nih, kita tuh bisa nilai ngelihat data itu berdistribusi normal atau tidak itu dari signifikansi data gitu. Kalau misalkan nilai signifikansinya lebih dari 0,05 berarti datanya berdistribusi normal. Akan tetapi kalau misalkan kurang dari 0,05 berarti datanya tidak berdistribusi normal gitu. Data yang baik itu, yang bagus itu bisa dilanjutkan ANOVA itu kalau misalkan datanya berdistribusi normal gitu. Tapi kalau misalkan ada case di mana datanya itu ada salah satu data tidak berdistribusi normal, maka tetap bisa dilanjutkan menggunakan ANOVA gitu, asal datanya ini tidak ekstrim atau tidak terlalu jauh ataupun tidak terlalu banyak gitu. Data yang tidak berdistribusi normalnya seperti itu. Nah, untuk tes-tes yang lain nanti sambil kita jalan aja ya, nggak perlu dijelasin sini takutnya kelamaan. Kita langsung aja klik ke olah data buat skripsi OI. Nah, di ini kita akan menguji di bagian jumlah tunas, teman-teman, gitu. Nah, ini kita copy saja, di copy, kita copy. Sudah. Nah, nice. Ini udah di copy. Selanjutnya kita buka ini. Buka apa ini namanya? SPSS-nya. Seperti itu. Aduh, agak ngelag ya, teman-teman. Nah, yang pertama di SPSS ini kita klik bagian variable view. Nah, di bagian variable view ini, yang pertama ini kita tulis perlakuan. Terus yang kedua kita tulis ulangan. Yang ketiga kita tulis WAP 4, WAP 6, WAP 8, WAP 10. Nah, nah, di bagian ini, di bagian perlakuan ini, datanya itu semuanya tuh harus numerik gitu. Terus di bagian label ini, kita tulis labelnya juga perlakuan. Perlakuan, terus di bagian ulangan juga. Terus untuk WAP ini kan tadi jumlah tunas ya, berarti labelnya itu jumlah tunas WAP 4, jumlah tunas WAP 6, jumlah tunas WAP 8, mana? 8 dan jumlah tunas WAP 10. Kita enter. Nah, setelah itu di bagian value, karena kan tadi perlakuan itu ada A1 sampai A16 ya, berarti di sini kita klik titik 3 sini. Nah, karena perlakuannya ada 16, berarti ada 6 value yang dimasukkan. Yang pertama itu 1 untuk labelnya A1 gitu. Terus 2 untuk 2, 3 untuk A3 dan seterusnya gitu. Bentar. Pokoknya dan seterusnya sampai A16. Nah, ini kita udah mengketik sampai ini A16. Kita klik OK. Lalu ini untuk ulangan juga sama. Kita klik titik 3. Ini kan ada 3 ulangan yang berarti 1 untuk ulangan yang pertama. Salah. Ulangan 1, terus kemudian 2 untuk ulangan yang kedua. Ulangan 2, terus 3 untuk ulangan ketiga. Bisa disesuaikan aja sih. Oke, terus habis itu untuk WAP sendiri enggak ada value-nya teman-teman. Nah, untuk ini measure-nya itu jenis data ini yang kalau misalnya perlakuan dan ulangan itu bentuknya itu harus nominal gitu. Terus untuk WAP ini bentuknya scale, kemudian yang WAP 6 juga scale, WAP 8 scale, terus WAP 10 juga scale, seperti itu. Nah, setelah ini kan udah selesai di bagian variable view, terus kita klik data view. Nah, tadi kan kita udah mengcopy data ya dari spreadsheet atau dari actionnya. Kita langsung paste aja di sini, langsung bisa dipaste semuanya. Nah, ini kenapa perlakuan ini jadi titik? Karena value-nya tuh
ditulisnya tuh A1 di sheet, harusnya tuh satu gitu di sini. Jadi kalau misalnya kita ketik satu di sini langsung dia muncul A1, nah kan. Nah, setiap perlakuan kan diulangi 3 kali. Jadi kita langsung aja tulis berurutan sampai ke 16 seperti itu ya. Ini emang agak satisfying sih sebenarnya, seru nih kalau bagian ginian ya. Ya teh. Tuh, gitu. Terus 9, 9, 10. Enggak salah. 10, 10, 11. Enggak, ini salah. Ini harusnya A11. Jadi kayak tinggal diubah aja. Sebenarnya kayak enak sih. Terus main banget. 14. Salah ini guys. 14, 15, 15, 16, 16. Udah selesai semua. Nah, kan tadi kita harus mengecek uji normalitas ya. Tapi untuk mengecek uji normalitas itu enggak langsung pakai data mentahan ini gitu. Jadi memang harus pakai residual, residual standar residual. Itu gimana caranya? Yang pertama kita klik analyze, kita pilih general linear model, kita pilih repeated measure. Nah, di sini kita tulis levelnya 4. Terus untuk faktornya ini kita ganti jadi WAP. Lalu kita klik add, lalu kita pilih klik define. Nah, setelah itu, nah ini di bagian within subject ini kita isi. Yang pertama jumlah tunas WAP 4, yang kedua jumlah tunas WAP 6, yang ketiga jumlah tunas WAP 8, yang keempat jumlah tunas WAP 4. Kemudian untuk between subject factor ini kita klik perlakuan, kita pilih ke between subject factor. Nah, ini setelah ini karena kita mau lihat residualnya dulu, jadi kita langsung pilih ke bagian save. Kalau kita pilih ini standar. Nah, standar dice buat melihat nilai apa residualnya gitu. Ini kita klik continue, yang lain-lainnya kayaknya yang lain-lainnya nggak usah dulu gitu ya. Kita langsung aja klik oke karena buat melihat nilai residualnya gitu. Nah, ini memang JLM-nya gitu. Ini buat datanya. Ini sebenarnya belum sih seharusnya gitu. Karena kita akan melihat dulu datanya berdistribusi normal atau tidak di bagian ini. Nah, bagian ini nih. Nah, ini kan udah kelar nih. ZRE itu nilai si residualnya gitu. Nah, langkah selanjutnya bagaimana? Langkah selanjutnya kita klik analyze, kita pilih descriptive statistik. Kalau kita klik explore ini untuk melihat data ini berdistribusi normal atau tidak. Nah, kan untuk melihat distribusi normal atau tidak, kita pakai data yang standardized residual. Kita pilih ke dependent list, kemudian dari pertama, kedua, nah yang ketiga. Nah, selanjutnya kita pilih, coba kita cek statistik, oke udah aman. Terus kita pilih plot, plot ini kita klik normality plot with test. Sebenarnya nggak usah pakai plot kali ya, tapi bisa aja sih buat ngeliat datanya itu berdistribusi normal atau enggak secara grafik gitu. Ini udah oke. Nah, ini langsung aja kita klik oke. Nah, oke. Mana ya? Masih loading sepertinya dia. Karena kita agak menunggu ya teman-teman. Gitu, agak lama. Hmm. Nah, itu dia sudah mulai bermunculan. Oke. Nah, di sini tuh ini untuk tes apa normalitasnya ya, pakai tadi nilai residualnya. Karena tadi kan data kita tuh ini berarti per kelompoknya itu jumlah N itu datanya berjumlah 48. Berarti dia di bawah 50. Berarti yang dilihat nilai apa? Nilai Shapiro Wheel gitu. Jadi kita langsung aja nih untuk deskriptifnya kita langsung ke bagian ini nih. Si tabel test of normality. Nah, tadi karena kita data kita ada 48 berarti kita melihatnya dari nilai Shapiro Wheel gitu. Tadi kalau misalkan menurut nih kita lihat lagi di bagian ini. Coba kita lihat. Nih di bagian ini kalau misalkan si wait, masih nah, kalau misalkan signifikansinya di atas 0,05 berarti datanya berdistribusi normal. Kalau kurang berarti datanya tidak normal.
Nah, coba kita lihat di sini. Nih apa standar residual WAP4 itu signifikansinya 0,28, berarti di atas 0,05 itu berarti berdistribusi normal, untuk WAP6 berdistribusi normal, untuk WAP8 berdistribusi normal, dan untuk WAP10 juga berdistribusi normal. Berarti data ini tuh lolos uji normalitas gitu dan bisa dilanjutkan ke uji two-way ANOVA gitu. Nah, selanjutnya kita akan kembali lagi ke sebenarnya ini langsung bisa dianalisis ya teman-teman ya. Kita klik aja analyze, lalu pilih general linear model, lalu kita pilih repeated measure sama kayak tadi gitu. Cuma ini kita klik lagi, kita pilih define, lalu kita pilih untuk, nah ini udah ada WAP-nya ya, udah terlihat. Ini juga udah sama, ini tinggal sih modelnya aja. Modelnya kita lihat full faktorial, iya betul, lalu kita pilih plot. Nah, plotnya ini kita pilih horizontal axis-nya itu perlakuan, terus WAP itu di separate line, terus kita add, lalu kita pilih pakai bar chart. Oke, kita klik continue. Terus untuk bagian post hoc, karena tadi datanya berdistribusi normal ya, kita coba dulu aja gitu. Ini perlakuan kita pilih karena kita mau melihat uji 2K ya, uji lanjutnya tuh kita mau melihat dari sisi uji 2K-nya. Kita klik centang 2K, kita pilih continue. Nah, kemudian di bagian option kita pilih descriptive, estimate effect of effect size sama homogenitas gitu untuk melihat variasi data itu sendiri gitu untuk tes homogenitas ini gitu. Untuk bagian save tadi kita edit ya, kita akan centang standarisnya kayak continue, kita klik oke. Nah, oke, nah sebenarnya tadi tuh yang apa sih namanya yang ini grafik untuk datanya berdistribusi normal atau tidak, ini berdistribusi normal ya teman-teman. Ini langsung aja ke bagian ini. Nah, ini kan kita dilihat dependent variabelnya itu ada WAP4, 6, 8, sampai 10. Ini tuh kalau misalnya cara harfiahnya waktu labelnya itu jumlah tunas kan ya, gitu. Nah, di selanjutnya ini between subjek faktornya jadi per satu perlakuan itu terdapat 3 data. Nah, gitu dengan karena dia kan 3 ulangan gitu ya. Seperti itu. Terus lanjut ke bagian deskriptif statistik. Nah, bagian deskriptif statistik. Bentar, kayaknya ada sesuatu yang kurang. Bentar. Nah, ini lanjut. Oke, kita di bagian deskripsi statistik ini untuk di sini ada apa WAP4 untuk setiap perlakuan dari A1 sampai A16 gitu. Nah, jadi di sini itu bisa ngelihat min itu untuk melihat tingkat nilainya gitu atau apa sih namanya melihat kecenderungan datanya itu kayak gimana gitu. Sedangkan pokoknya rata-rata dari setiap perlakuan ini. Nah, untuk standar deviasi sendiri itu untuk melihat sebaran data dari si minter itu sendiri gitu atau untuk melihat homogenitas data gitu. Itu untuk standar deviasi. Jadi kita bisa melanjutkan ke melihat bagian mau 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 apa sih ini mau cili test of sphericity itulah ya namanya. Jadi kalau misalkan di sini tuh apa tertera dalam gambarnya. Lalu sebentar mau minum. Nah, jadi apa sih ini ya si mau tes ini untuk melihat ini apa sih perbedaan antar waktu gitu. Nah, kalau misalkan asumsi dari si mau tes ini tuh asumsinya kalau misalkan datanya itu apa signifikansinya kurang dari 0,05 maka tidak terpenuhi gitu. Tapi kalau misalnya signifikansinya lebih dari 0,05 berarti bisa menggunakan si sparsity assumes gitu. Jadi ini tuh sparsity assume. Jadi kalau misalkan dia signifikansinya di atas 0,05 berarti
asumsinya terpenuhi gitu. Karena di sini si WAP-nya ini signifikansinya 0,000 berarti asumsinya tidak terpenuhi. Maka kalau misalkan asumsinya tidak terpenuhi harus menggunakan greenhouse Gaussian atau pakai epsilon greenhouse Gaussian gitu. Nah, di sini tuh varian apa sih namanya? Variasi datanya itu bentar. Oh ya, apa sih? Oh iya greenhouse. Aduh, aku salah maaf ya guys. Aku bingung dikit. Ini greenhouse Gaussian. Jadi tadi kan kalau misalkan kayak asumsinya tidak terpenuhi, kita pakai greenhouse Gaussian seperti itu ya. Nah, nah berarti untuk melihat ya, si uji two-way ANOVA ini tuh. Jadi inti dari uji two-way ANOVA ini adalah ini nih, test of within subject effect gitu. Yang dimana ini tuh untuk melihat apakah ada efek waktu sama efek interaksi antara waktu dan perlakuan gitu. Seperti itu. Nah, di sini tuh kan tadi asumsi spesifitnya tidak terpenuhi ya karena dia signifikansinya 0,000 gitu ya. Maka menggunakan greenhouse Gaussian gitu. Jadi nggak ini diabaikan saja intinya gitu ya teman-teman. Nah, di sini di bagian WAP ini kita lihat nilai si greenhouse Gaussian-nya ini tuh signifikansinya 0,00 yang dimana berarti signifikansinya ini kurang dari 0,05 maka terdapat pengaruh waktu yang signifikan gitu terhadap variabel variabel dependennya gitu atau terhadap si jumlah tunas itu sendiri gitu pada setiap week after apa 2 week after plan gitu. Nah, di sini bisa dilihat bahwasannya partial partial eta square-nya itu sebesar 0,962 yang dimana ini adalah nilai yang sangat besar. Jadi partial eta square itu untuk ini apa namanya? Bahwasanya variasinya itu dijelaskan oleh faktor waktu. Jadi sebesar 96,2% variasi skor itu dijelaskan oleh faktor waktu. Itu. Kemudian kita selanjutnya ini di bagian WAP interaksi antara WAP dan perlakuan ini kita lihat di nilai greenhouse gas-nya itu dia signifikansinya itu 0,61 gitu. Yang dimana tidak terdapat, ini artinya karena dia signifikansinya kurang dari 0,05 maka tidak terdapat interaksi yang signifikan antara waktu dan perlakuan gitu. Dengan parsial eta square itu 0,439 atau sebesar 43,9% ini variasi datanya dapat dijelaskan oleh faktor interaksi waktu dan perlakuan. Tapi secara statistik ini tuh belum signifikan gitu untuk apa hasil dari interaksi perlaku apa waktu dan perlakuan seperti itu. Nah, ini karena kita akan melihat langsung saja ke bagian ini. Apakah ada pengaruh nyata gitu antara si perlakuan terhadap pertumbuhan jumlah tunas itu sendiri gitu. Ini kita lihat di bagian test of between subject gitu. Karena kan tadi ini mengaitkan dengan hasil si within subject effect gitu ya. Nah, di sini tuh dijelasin bahwasanya si nilai rata-rata keseluruhannya ini di nah intercept itu tuh nilai rata-rata keseluruhan atau tidak apa ya ya nilai rata-rata keseluruhan intinya. Nah untuk perlakuan ini selanjutnya itu memiliki makna bahwasanya efek utama itu ini tuh efek utama antar kelompok gitu antara perlakuan satu ya antara WAP satu WAP ya WAP 4 WAP 8 gitu dengan error ini galatnya. Kemudian di sini diinterpretasikan dengan signifikansi dari perlakuan itu sendiri sebesar 0,004. Yang ini mengartikan ya kan signifikansinya di bawah 0,05 maka terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan gitu. Jadi berarti si perlakuan ini berpengaruh nyata gitu atau pokoknya terdapat perbedaan yang signifikan antar perlakuan A1 sampai A16 gitu dengan partial eta square itu sebesar 0,58 0,589 gitu.
Nah, karena data kita ini tadi apa sih memenuhi asumsi gitu ya. Jadi bisa dilanjutkan ke uji 2K gitu. Karena kan ini menunjukkan perlakuan ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap hasil. Jadi pokoknya intinya berpengaruh nyata atau signifikan terhadap hasil. Maka jadi dengan digabungkannya antara kalau kita rangkumin ya dari si test of within ini sama si tes between subject ini kan dua ini adalah intinya gitu. Bisa kita simpulkan bahwasanya efek waktu itu berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan jumlah tunas, kemudian si perlakuan juga berpengaruh signifikan terhadap jumlah tunas tanaman. Akan tetapi tadi interaksi antara si WAP, interaksi antara waktu dan perlakuan ini tidak signifikan. Tapi nggak apa-apa gitu, karena itu tidak ini apa namanya, tidak berpengaruh sih, cuman nggak apa-apa kalau nggak signifikan gitu. Nah, dengan kata lain ini tuh perlakuan berpengaruh terhadap tingkat skor tetapi tidak mengubah. Jadi kalau misalnya disimpulnya, tadi waktu berpengaruh signifikan, perlakuan berpengaruh signifikan. Tapi antara interaksi antara waktu dan perlakuan itu tidak berpengaruh signifikan. Dengan kata lain, perlakuan berpengaruh terhadap tingkat hasil gitu kan atau hasil jumlah tunasnya, tetapi tidak mengubah pola perubahan skor dari waktu ke waktu atau perubahan si jumlah tunas dari waktu ke waktu gitu. Semoga paham ya. Kalau nggak paham, maaf. Nah, karena tadi kan si nah karena tadi perlakuannya itu apa memiliki pengaruh yang signifikan, maka bisa dilanjutkan dengan uji post hoc atau uji lanjut gitu menggunakan uji 2K. Nih, gimana kasusnya kalau misalkan perlakuannya ini si apa variabel perlakuan ini nggak berpengaruh signifikan gitu. Apakah bisa uji lanjut? Sebenarnya tidak disarankan untuk uji lanjut gitu. Kalau misalkan tidak berpengaruh signifikan gitu. Tapi karena berpengaruh signifikan bisa wajib dilanjutkan gitu untuk melihat perlakuan mana sih yang berbeda, yang memiliki apa perbedaan yang signifikan dengan perlakuan lainnya gitu. Kita menggunakan uji 2K. Ini ada multiple comparisonnya gitu. Nah, karena si apa sih di uji 2K ini signifikan apa sih perbedaan jika signifikansinya kurang dari 0,05 berarti terdapat perbedaan yang signifikan gitu. Nah, di sini kita lihat nih di perlakuan A1 terhadap uh, bentar, apa sih ini tuh perbandingan ya. Ini I, ini J. Ini perlakuan A1 ini dibandingin dengan perlakuan A2 sampai A16 gitu. Kita lihat di sini di signifikansinya ya, teman-teman. Kita lihat apakah ada yang di bawah 0,005. Ternyata tidak ada gitu kan untuk perbandingan di situ. Nah, coba kita lihat nih perbandingan antara perlakuan A2 dengan perlakuan. Nah, oh ada nih yang di bawah 0,05 ya. Eh, ini signifikan sebentar, takut salah lihat. Nah, kita lihat bahwasanya yang di bawah 0,05 itu ada A2 versus A4 nih. Ya, di sini di bagian nah ini nih dia 0,33 gitu signifikansinya gitu. Pokoknya berarti perlakuan A4 ini menghasilkan skor yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan perlakuan A2. Kemudian ada juga nih signifikan lagi di A8. Ini menandakan bahwasanya perlakuan A8 juga berpengaruh apa ya menghasilkan jumlah tunas yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan perlakuan A2 gitu. Ini tuh untuk perbandingan gitu. Ini bisa dilihat secara lengkapnya sih. Ini memang harus dilihat satu persatu mana sih sebenarnya perlakuan yang paling bagus gitu di antara perlakuan yang lainnya seperti itu. Oke, lanjut ke bagian si subset nih. Oke, lanjut hasil si multiple comparison si uji 2K-nya. Nah,
Di sini kan kita lihat pokoknya lihat aja signifikansinya. Kalau misalkan dia di bawah 0,05 berarti dia memiliki perlakuan dengan rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan lainnya gitu. Nah, kesimpulannya itu meskipun secara umum perlakuan itu berpengaruh terhadap hasil atau terhadap jumlah tunas tanaman pada setiap WAP, akan tetapi terdapat perbedaan yang nyata. Itu hanya antara perlakuan yang tadi contohnya perlakuan A2 dan A4 dan perlakuan A2 dan A8 gitu. Sedangkan perlakuan ini menunjukkan hasil relatif yang setara. Nanti untuk dimasukin ke pembahasannya dilihat satu per satu gitu. Ini antara perbandingan A1, A2 pokoknya dilihatlah satu-satu mana yang signifikan apa yang signifikan seperti itu. Nah, selanjutnya kita masuk ke si bagian ini apa sih namanya subset 2K-nya gitu. Untuk apa homogeneous subsetnya gitu. Nah, di sini ini terbagi menjadi tiga subset gitu. Yang dimana kalau misalkan tiga subset ini berarti datanya memang apa perlakuan itu berpengaruh signifikan gitu. Akan tetapi di subset satu ini bisa kita lihat ini signifikansinya itu 0,67, di subset 2 0,69, di subset 3 itu 0,277 gitu. Yang dimana subset satu ini tuh merupakan min terendah, ini min sedang atau min tengah itu subset 2, kemudian subset 3 itu min apa rata-rata tertinggi gitu, apa jumlah tunas tanamannya tertinggi seperti itu. Nah, di sini tuh bisa kita lihat bahwasanya nih, kita lihat untuk perlakuan yang paling rendah itu ada di perlakuan A2 gitu, yang dimana dia nggak masuk subset 2 ataupun subset 3 gitu. Sedangkan subset sedang itu di subset 2 ini adalah perlakuan yang paling tinggi ya. Langsung aja kita lihat ke perlakuan paling tinggi itu ada di perlakuan A8 gitu, yang masuknya ke subset A3 subset 3 salah gitu. Jadi antara A2 dan A8 itu apa sih namanya memiliki perbedaan yang signifikan dan tidak pernah muncul dalam subset yang sama gitu. Kalau misalkan kan A4 nih, tadi kan A4 juga memiliki yang signifikan ya, tapi dia masuk ke subset 2 atau di tengah-tengah. Intinya subset apa sih perlakuan A2 sama perlakuan A8 ini berada di subset yang jauh berbeda dan ini memiliki perbedaan yang signifikan seperti itu. Akan tetapi karena signifikansinya ini setiap subset ini kayak ini di atas 0,05 semua, artinya tidak ada perbedaan yang signifikan di dalam masing-masing subset gitu. Jadi ini di subset satu nih tidak ada perbedaan yang signifikan, subset 2 juga sama, subset 3 juga sama gitu. Akan tetapi kalau misalkan nih subset satu nilainya di bawah 0,05 berarti itu terdapat perbedaan yang signifikan di dalam subset itu sendiri gitu. Intinya ya seperti itu. Jadi perlakuan yang berada dalam subset yang sama tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan gitu. Kesimpulannya, perlakuan berpengaruh terhadap hasil, namun perbedaannya tak hanya terjadi antara perlakuan dengan nilai ekstrim terendah nih, perlakuan A2 dan nilai ekstrim tertinggi, yakni A8 seperti itu. Ini untuk homogeneusnya. Ini untuk profil plotnya itu datanya gitu. Nanti kita cari bagaimana itu datanya bisa. Nah, ada grafik-grafiknya, tapi kayaknya agaknya sempit ya teman-teman. Seperti itu. Semoga bisa paham. Kalau nggak paham ya udah nggak apa-apa maafin ya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.